sambutan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertama-tama saya ingin mengajak seluruh hadirin untuk bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di sini untuk bertatap muka dan menjalin tali silaturahmi. Pertemuan ini amat penting artinya karena dihadiri oleh para tokoh dan pimpinan partai politik yang mewakili seluruh aspirasi dan potensi bangsa. Saudara-saudara adalah pimpinan dan tokoh nasional yang akan menentukan corak kehidupan bangsa di masa depan. Pertama-tama, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih atas kesediaan saudara-saudara menghadiri pertemuan ini. Saya berharap dengan bertatap muka secara langsung seperti ini akan dapat terjalin keakraban dan kesamaan persepsi serta tekad kita dalam menghadapi agenda nasional pemilu 1999. Pertemuan dan silaturahmi ini juga secara tidak langsung akan berimbas menyejukkan hati masyarakat kita yang majemuk ini. Sebagaimana kita mendengar beberapa kalangan mengkhawatirkan bahwa menjelang pemilu nanti suhu politik akan meningkat dan dapat menimbulkan bentrokan antar para pendukung partai-partai politik. Dengan terciptanya saling pengertian dan keakraban di antara kita, saya percaya dan saya yakin ketegangan antar para pendukung dan simpatisan partai yang dapat menjurus ke arah bentrokan pada masa menjelang pemilu nanti, insya Allah dapat kita cegah dan hindari. Kita tidak ingin lagi ada jiwa yang melayang meskipun untuk pembangunan kehidupan demokrasi. Kita harus menghindari sejauh mungkin korban-korban berjatuhan dalam proses demokrasi. Untuk itu saya mengajak kita semua, khususnya saudara-saudara pimpinan parpol, serta tokoh-tokoh agama dan masyarakat pada umumnya, untuk menjauhkan pernyataan dan tingkah laku yang dapat memperkeruh suasana. Kita semua menghendaki agar pemilu nanti dapat terlaksana dengan lancar dan aman. Sebagaimana kita yakini bersama, tuntutan reformasi yang pokok adalah mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat dengan melaksanakan demokrasi secara sehat, menegakkan supremasi hukum, dan mewujudkan kesejahteraan secara adil dan merata. Untuk mewujudkan itu semua, diperlukan pembaruan-pembaruan di semua aspek kehidupan yang selama ini masih jauh dari harapan yang dicita-citakan. Saudara-saudara, pembaharuan yang kita lakukan terutama ditujukan pada penyelenggaraan kekuasaan negara, yaitu yang berada di lembaga tertinggi dan tinggi negara. Hal ini dimaksudkan agar terwujud suatu lembaga yang benar-benar berasal dari rakyat, yang dipilih dan dipercaya oleh rakyat, guna menyelenggarakan kekuasaan negara ini demi dan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, ketetapan MPR RI nomor
Rumawi 12 garis miring MPR garis miring 1998 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang pemilu sesungguhnya merupakan kunci yang sangat strategis dari perwujudan cita-cita reformasi yang sedang bergulir di Republik tercinta. Di pundak kitalah tugas dan tanggung jawab proses reformasi secara konstitusional itu diharapkan berjalan sebagaimana diinginkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kita harus melakukan semua agenda nasional itu dengan bersungguh-sungguh, sebab taruhannya sangat berat menyangkut keutuhan bangsa dan negara. Kalau kita semua sampai gagal melaksanakan pemilu secara jujur dan adil, maka malapetaka telah menghadang di hadapan kita. Kita tidak mungkin menginginkan hal itu sampai terjadi. Karena itu, saya telah menggariskan secara jelas dan tegas tentang netralitas birokrasi dan ABRI. Jangan sampai ada kebijakan-kebijakan yang hanya menguntungkan salah satu organisasi peserta pemilu saja. Seiring dengan itu, saya mengharapkan kita semua untuk menghilangkan prasangka buruk, keraguan-raguan, ataupun kesangsian bahwa pemerintah tidak bersungguh-sungguh dalam menyelenggarakan pemilu yang jurdil. Saudara-saudara yang saya hormati, menyongsong pemilu yang akan berlangsung pada tanggal 7 Juni 1999 telah ditetapkan 7 tahap proses yang akan kita lalui dalam waktu yang tersedia relatif sangat singkat. Sehingga proses penyelesaian tahapan-tahapan itu harus dikerjakan secara ekstra keras, namun juga harus penuh kehati-hatian. Dalam menyambut agenda nasional yang tinggal 74 hari lagi itu, partai-partai politik baru telah terbentuk bagaikan tumbuhnya pucuk-pucuk daun di musim semi. Fenomena ini dapat dipahami sebagai bangkitnya dan tumbuhnya prakarsa dan kreativitas rakyat dalam keikutsertaannya menentukan arah masa depan bangsanya sendiri. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang partai politik, maka persyaratan pembentukan partai telah disederhanakan. Tumbuhnya partai-partai baru diharapkan dapat menampung dan dapat memperjuangkan aspirasi rakyat yang beraneka ragam di dalam iklim politik yang lebih kondusif untuk menjadikan kehidupan berbangsa dan bernegara yang semakin dinamis dan demokratis. Sekalipun demikian, harus pula kita pahami bersama bahwa konsekuensi dari sistem multipartai, tidak semua partai yang didirikan secara otomatis dapat mengikuti pemilu. Partai-partai yang akan mengikuti pemilu harus disaring melalui verifikasi guna mengetahui terpenuhinya persyaratan administratif dan faktual yang menunjukkan kualitas suatu partai sebagai wahana penyalur aspirasi politik rakyat sebagaimana diatur dalam undang-undang. Untuk kepentingan itulah telah dibentuk tim 11 P3 KPU sebagai asistensi lembaga peralihan dari Lembaga Pemilihan Umum LPU kepada Komisi Pemilihan Umum KPU. Tim 11 ini telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan bekerja tepat waktu
sehingga telah mengantarkan partai-partai saudara mengikuti penyelenggaraan pemilu 1999. Bagi saudara-saudara dari parpol lain yang saat ini belum berhasil mengikuti pemilu, saya berharap tidak perlu berkecil hati dan larut dalam kekecewaan. Kesempatan untuk mengabdi dan berperan masih sangat terbuka dengan cara menyalurkan aspirasinya melalui parpol-parpol lainnya seaspirasi, atau melakukan persiapan-persiapan dengan sebaik-baiknya agar bisa mengikuti pada pemilu-pemilu yang akan datang. Kita, khususnya saudara-saudara pimpinan parpol yang hadir di forum ini, patut bersyukur karena secara kelembagaan telah lolos seleksi dan berhasil untuk mengikuti pemilu 1999. Namun, saudara-saudara masih harus bekerja lebih keras lagi, karena ujian yang lebih berat adalah menghadapi seleksi yang akan dilakukan rakyat pada hari pemungutan suara nanti. Tawarkanlah program-program kerja partai dengan sebaik-baiknya, agar partai saudara lolos dari seleksi rakyat, sehingga dapat secara langsung menentukan corak kehidupan berbangsa dan bernegara di masa depan. Saudara-saudara sekalian, dalam suatu negara yang demokratis, rakyatlah yang memegang kedaulatan negara. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan bahwa kedaulatan rakyat itu diwujudkan dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai penjelmaan dari sistem demokrasi yang kita sepakati, pemilu harus dilaksanakan dengan jujur, adil, dan transparan, dengan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menentukan suaranya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Dengan demikian, lembaga-lembaga perwakilan yang terbentuk nanti akan berbobot serta mampu menangkap setiap denyut perubahan aspirasi dalam masyarakat, yang pada gilirannya akan membawa bangsa Indonesia kepada tujuan yang dicita-citakan.